Oke, baik. Ya, semuanya kita akan praktik ya terkait pembuatan ERD menggunakan Draw.io. Saya coba akses dari awal ya agar kalian sebenarnya mungkin sudah familiar juga karena kita sudah menggunakannya di mata kuliah analisa perancangan sistem. Jadi kunjungi Draw.io tadi ya, kemudian masuk ke URL ini. Ketika sudah diklik app.diagrams.net, kemudian bisa pilih create new diagram. Nah, kita bisa pilih blank diagram dulu, terus bisa kita isi. Di sini saya coba buat ERD terkait sistem akademik. Nah, ini create. Nah, ini kita bisa masukkan namanya ERD sistem akademik. Sorry. Save. Oke. Ya. Nah, ketika sudah masuk, ini kita bisa cari gitu ya, steps-nya itu berkaitan dengan ERD. Kita ketik ERD, terus kita search. Nah, sorry, di sini tadi sebenarnya udah ada ya, entity relation ya. Kita pilih yang entity relation. Ya, di entity relation ini ada entity, ya, ada weak entity, ada atribut, ada key atribut. Nah, kita coba pilih yang entity. Nah, lalu di sini kita buat dosen, kalau sistem informasi akademik, dosen. Nah, di dosen ini dia punya atribut yang menjadi key atributnya apa? Nah, key atributnya NIP ya, nomor induk pegawai. Lalu kita bisa kasih panahnya, sorry. Saya lupa panahnya itu ke mana ya? Bentar ya. Oh, sorry. Panahnya itu biasa aja ya. Nggak ada panah kayak gini, harusnya nih panahnya itu yang nggak ada panahnya. Non berarti ya. Terus dipilih straight. Straight. Nah, straight kan ya. Line. Nah, pilih straight gini. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Gitu. Ini itu menjadi key-nya karena dia unik. Lalu atribut yang lain. Nah, ini apa? Nama. Ya. Nah, ini lainnya ini. Terus pilih non panahnya. Terus kira-kira apa lagi atribut untuk dosen? NIP, nama, alamat ya mungkin ya. Oke. Ini straight. Oke. Nah, sorry ini nggak pakai panah. Yap. Nah, buat seperti ini ya. Ini sudah ada entity, atribut. Dosen mengajar mata kuliah. Nah, berarti ada relationship-nya. Sorry, ini nanti dulu entity dulu. Entity-nya berarti ada mata kuliah. Nah, nanti yang menghubungkannya itu mengajar ya gitu. Nah, mata kuliah, pilih atributnya. Yang key-nya, key atributnya. Mata kuliah ini kita bisa buat atribut key-nya itu kode mata kuliah. Nah, biasanya kan ada kode mata kuliah ya, yang unik. Beda antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Nah, ini bisa kita jadikan ini ya, kita jadikan sebagai primary key. Lalu kita buat seperti ini.
Kode mata kuliah, lalu di sini ada nama mata kuliahnya. Sorry, jangan. Terus kasih panah. Oke. Lalu SKS ya. Nah, SKS. Itu. Berapa SKS-nya kan? Oke. Nah, terus buat relationship-nya, jadi antara dosen dan mata kuliah ini terhubung dengan mengajar ya. Dia mengajar, dosen mengajar mata kuliah. Nah, kita hubungkan. Sorry. Nah, dosen mengajar mata kuliah. Oke. Ya. Nah, di sini itu relasinya adalah dosen mengajar banyak mata kuliah kan ya. Berarti relasinya ini many ya harusnya ya. Bentar ya. Oke. Dan ini kita hapus dulu karena di sini ternyata ada relasinya nih. Ini many, zero to one to many to many. Nah, kayak gini. Berarti kalau dosen mengajar mata kuliah, dosen mengajar banyak mata kuliah kan ya, lebih dari satu berarti many. Satu mata kuliah bisa diajar banyak dosen, berarti many to many kan. Nah, ini many to many itu kayak gini panahnya. Oke. Hmm, sorry, ini harusnya. Hmm, nah, ini gini ya. Nah, ini berarti many to many nih. Nah, sip begitu. Nah, jadi many to many. Nah, ini untuk membuat ERD ya. Nah, ini kan di relationship-nya itu juga ada foreign key kan ya. Atribut foreign key itu oke. Harusnya ada foreign key ya. Foreign key itu di sini nggak ada ya. Ya, sebentar. Harusnya ada foreign key atribut, tapi di sini nggak ada. Sepertinya kita bisa buat ini dulu deh. Atributnya itu berarti harusnya kan ada garis bawah dua ya. Coba saya cari foreign key. Oke, harusnya ada foreign key atribut. Nah, berarti belum nemu nih foreign key atributnya. Hmm, 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 hmm.
Oke, sementara kita buat seperti ini dulu aja ya. Jadi, untuk relasi di mengajar ini kan dia atributnya adalah foreign key ya, atau key dari masing-masing entitas yang berhubungan kan. Berarti ada NIP sama NIP sama kode MK kan. Hmm. Nah, ini kan masing-masing sebenarnya adalah foreign key ya. Harusnya ada garis 2 di bawahnya. Tapi kalian coba cari tahu ya bagaimana biar si ini tuh garis bawahnya ada 2 tuh. Ya, apa ini? Ya, bukan itu. Nah, ini kan dia berelasi seperti ini ya. Jadi si relationship ini punya atributnya itu adalah foreign key dari entitas. Nah, kayak gini. Oke, ya. Saya masih cari tahu ya. Ini atributnya bagaimana agar dia bisa membentuk garis bawah 2. Coba cari tahu kalian kalau bisa dapat ya. Bisa ada garis bawahnya 2 di bawahnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorialnya. Jadi untuk prakteknya silahkan buat seperti ini gitu ya IRD-nya dengan studi kasusnya masing-masing gitu ya. Buat contoh dibuat di Draw.io. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.